wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini aku akan mengerjakan tugas pengayaan biologi dan aku akan menjelaskan mengenai siklus fosfor. Nah, pertama aku bakal memberitahu bagaimana sih cara kerjanya dari siklus fosfor ini di ekosistem ini. Contohnya adalah ini. Oke. Jadi, cara kerja dari siklus fosfor itu pertama-tama dari batuan fosfat ini dia itu fosfor itu tersimpan di kerak bumi dalam bentuk mineral fosfat atau dalam bentuk batuan fosfat seperti ini. Nah, terus dari batuan fosfat dia itu akan diserap oleh tumbuhan. Jadi batuan fosfat ini kan mengalami pelapukan secara fisik dan kimia. Nah, dia tuh melepaskan ion fosfat ke tanah dan air. Nah, nanti ion fosfat ini yang bakal diserap sama tumbuhan melalui akar eh, melalui akar untuk apa? Untuk pembentukan ATP, DNA, RNA, dan membran sel. Nah, terus nanti kan ya ini pasti bakal dimakan sama eh, hewan. Nah, hewan ini yang udah makan fosfor tadi, ya dia bakal memperoleh fosfor dengan memakan rumput tadi, atau dengan dia memakan hewan lain. Nah, terus nanti hewan ini kan udah makan, maksudnya kayak udah makan fosfornya. Nah, nanti dia tuh bakal mengeluarkan kotoran. Nah, kotoran ini nanti bakal uh, di bakal terjadi penguraian di kotorannya kan nanti mereka pasti uh, ya mengeluarkan kotoran gitu ya gitu kan. Nah, nanti kotoran itu bakal diurai sama dekomposer yaitu seperti bakteri dan jamur. Nah, nanti bakteri dan jamur ini tuh bakal mengubah fosfor organik menjadi fosfat anorganik atau dengan fosfat pokoknya bakal terjadi mineralisasi. Nah, terus nanti dari sini fosfatnya itu bakal kembali ke tanah lagi. Kan ini udah didekomposisi atau diurai. Nanti dia tuh bakal kembali ke tanah lagi. Nah, fosfat di tanah ini bisa diserap sama tumbuhan lagi. Atau uh, atau dia ini bisa masuk ke perairan. Jadi nanti kalau misal dia masuk perairan, dia tuh bakal terbawa um, biasanya tuh dia terbawa dari hujan atau aliran permukaan ke sungai, danau, atau laut. Nah, nanti di sini bakal terjadi yang namanya tuh sedimentasi. Sedimentasi ini apa? Jadi sedimentasi ini adalah fosfat yang tadi mengalir di perairan, dia itu bakal mengendap di dasar perairan, terus nanti dia tuh bakal ngebentuk sedimen. Nah, makanya namanya itu sedimentasi. Terus nanti kalau misal dia udah sedimentasi, dia bakal naik lagi nih, dia bakal naik lagi, terus dia bakal membentuk batuan fosfat dan pengangkatan geologi. Nah, sedimen ini tadi tuh berubah menjadi batuan fosfat melalui apa? Melalui pengangkatan geologi, seperti kayak gerakan lempeng. Nah, batuan itu nanti tuh terangkat ke permukaan nih. Nah, misal ke daerah sini nih. Nah, terus nanti dia pasti bakal mengalami pelapukan lagi. Terus nanti dia bakal balik lagi ke sebagai batuan fosfat. Nah, dan siklusnya tuh bakal berulang kembali. Nah, sekarang aku mau jawab pertanyaan yang sudah disediakan. Nah, di sini pertanyaannya adalah ini pertama. Siklus fosfor dianggap siklus yang tidak seimbang. Jelaskan alasan hal tersebut dapat terjadi. Oke, jadi siklus fosfor itu dianggap tidak seimbang karena fosfor itu tidak memiliki fase gas di atmosfer. Jadi peredarannya tuh berlangsungnya lambat. Nah, fosfor yang terbawa ke sungai, danau, atau laut itu tuh bakal mengendap jadi sedimen dan batuan fosfat. Nah, buat kembali ke daratan, fosfor itu harus menunggu proses geologi. Kayak yang tadi aku bilang, seperti pengangkatan kerak bumi. Nah, itu pengangkatan kerak bumi itu atau yang dinamakan geologic uplifting itu tuh memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan jutaan tahun. Akibatnya jumlah fosfor itu yang balik ke ekosistem tuh bakal lebih sedikit, atau yang balik ke darat itu tuh bakal lebih dikit daripada yang hilang ke air. Nah, terus kita lanjut pertanyaan ketiga. Jelaskan dampak yang terjadi jika siklus fosfor mengalami gangguan.
Nah, jika siklus fosfor terganggu, ketersediaan fosfor bagi tumbuhan akan berkurang sehingga pertumbuhan tanaman terhambat. Akibatnya hasil pertanian menurun dan rantai makanan tuh bakal ikut terganggu. Kenapa? Karena hewan maupun manusia bergantung pada tumbuhan sebagai sumber makanan. Nah, sebaliknya kalau misal fosfor berlebihan di perairan, misalnya kayak karena akibat pupuk pertanian gitu, dapat terjadi eutrofikasi, yaitu ledakan pertumbuhan alga. Nah, saat alga mati ini dan terurai, kadar oksigen dalam air tuh bakal menurun. Jadi akhirnya organisme air kayak ikan itu bakal mati. Nah, makanya gangguan siklus fosfor itu dapat merusak keseimbangan ekosistem darat maupun perairan. Nah, itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.